Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Berjumpa lagi dengan saya, Tiara Septiana. Nah, di video kemarin kita sudah membahas materi tentang konsep dan makna pengembangan pembelajaran di SD. Dan kali ini kita akan membahas materi yang berbeda, yaitu tentang kurikulum 13 dan kurikulum merdeka. Nah, pertama kita harus mengerti apa sih itu kurikulum 13 dan kurikulum merdeka. Pertama itu adalah kurikulum 2013 atau yang biasa kita kenal sebagai K13. Itu merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya yang lebih menekankan pada pendidikan karakter. Menurut Mulyasa pada tahun 2014, K13 diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat peserta didik agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran, ketepatan, dan keberhasilan dengan penuh tanggung jawab. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Kurikulum 2013 berbasis kompetensi dapat dimaknai sebagai suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan kompetensi tugas-tugas dengan standar reformasi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik berupa penguasaan seperangkat kompetensi. Penyusunan K13 didasarkan pada 3 aspek. Yang pertama itu adalah aspek filosofis, yang kedua aspek yuridis, dan yang ketiga adalah konseptual. Aspek filosofis memaknai bahwa pendidikan berbasis pada nilai-nilai luhur, akademik, serta kebutuhan peserta didik dan bermasyarakat. Aspek konseptual berarti kurikulum yang memiliki relevansi berbasis kompetensi dan proses pembelajaran, mencakup aktivitas belajar serta output dan outcome. Dengan demikian, kurikulum 2013 merupakan upaya untuk menyempurnakan kurikulum sebelumnya agar menghasilkan insan yang produktif, kreatif, dan inovatif melalui penguatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terintegrasi. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai tentang kurikulum 2013 atau K13. Sekarang saya akan menjelaskan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah pendekatan pendidikan yang dirancang untuk memberikan kebebasan kepada siswa dalam memilih materi dengan cara belajar yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Menurut Ujang Servi Berlian dan rekan-rekannya pada tahun 2022, kurikulum ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih beragam dan fleksibel, serta peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi mereka. Menurut Indrawati pada tahun 2022, kurikulum merdeka juga menekankan pengembangan karakter dan soft skill, serta memberikan keleluasaan kepada guru untuk memilih perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Dalam konteks ini, proyek-proyek yang mendukung pencapaian profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu, memungkinkan siswa untuk terlibat aktif dalam proses belajar. Dengan demikian, kurikulum merdeka diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang lebih siap menghadapi tantangan zaman dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Nah, materi selanjutnya itu kita akan membahas mengenai kebutuhan IPS di kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka.
Kebutuhan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial IPS dalam kurikulum 2013 dijelaskan oleh Suyanti Ningsi pada tahun 2022. Mereka menyatakan bahwa pembelajaran IPS di sekolah dasar perlu menghadapi tantangan seperti buku pelajaran yang kurang menarik dan metode pengajaran yang lebih mengarah pada ceramah. Hal ini menyebabkan siswa cenderung menghafal materi dibandingkan memahami konsep secara mendalam. Suyati Ningsi menekankan pentingnya inovasi dalam pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Agar proses belajar menjadi lebih bermakna, mereka juga menyarankan penggunaan media pembelajaran yang variatif untuk membantu siswa memahami konsep-konsep IPS yang lebih baik. Dalam penelitian tersebut, ditekankan bahwa pendekatan yang lebih interaktif dan kontekstual sangat diperlukan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran IPS, sehingga siswa dapat berpikir kreatif dalam memahami isu-isu sosial di sekitar mereka. Dengan demikian, kurikulum 2013 merupakan perlu beradaptasi agar dapat memenuhi kebutuhan pendidikan yang relevan dan efektif bagi peserta didik. Itu tadi adalah kebutuhan pembelajaran IPS dalam kurikulum 2013 atau K13. Sekarang saya akan lanjut ke materi selanjutnya. Kebutuhan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS dalam kurikulum Merdeka diidentifikasi oleh Nasution pada tahun 2022 yang menyatakan bahwa pembelajaran IPS harus memberikan ruang bagi siswa untuk berinovasi, mandiri, dan kreatif. Dalam konteks ini, pembelajaran IPS perlu mengintegrasikan materi dengan isu-isu aktual yang relevan, serta mengembangkan keterampilan abad 21, seperti literasi informasi dan pemecahan masalah. Selain itu, menurut Manula pada tahun 2022 menekankan bahwa implementasi kurikulum Merdeka dalam IPS memberikan kesempatan bagi guru untuk merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan minat siswa. Hal ini memungkinkan penggunaan metode pembelajaran yang lebih bervariasi dan kontekstual, pada gilirannya meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Kedua penelitian ini menunjukkan bahwa kurikulum Merdeka relevan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan sesuai dengan tantangan zaman saat ini. Pembelajaran IPS harus dapat memberikan ruang bagi peserta didik untuk berinovasi mandiri dan kreatif, serta mengintegrasikan materi dalam konteks lokal, nasional, dan global yang terkait dengan isu-isu aktual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengapa kurikulum 2013 atau K13 itu dikatakan relevan. Ada 3 alasan utama. Yang pertama itu kurikulum 2013 atau K13 itu berbasis kompetensi yang mengutamakan pengembangan pengetahuan dan keterampilan dan sikap siswa sesuai dengan kebutuhan dunia nyata. Yang kedua, itu kurikulum ini mengintegrasikan pendidikan karakter dalam semua mata pelajaran, bertujuan untuk membentuk siswa yang berakhlak baik dan memiliki budi pekerti luhur. Yang ketiga, pendekatan pembelajaran tematik dan kontekstual membuat materi lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penilaian formatif yang berkelanjutan memberikan umpan baik untuk perbaikan proses belajar. Dengan demikian, kurikulum 2013 atau K13 ini diharapkan dapat menghasilkan generasi yang produktif, kreatif, dan inovatif. Nah, sama halnya juga seperti kurikulum 2013, kurikulum Merdeka ini juga dikatakan relevan. Ada 3 alasannya. Yang pertama itu kurikulum ini memberikan fleksibilitas bagi sekolah dan guru untuk menyesuaikan metode pembelajaran dan karakteristik
dan minat siswa, sehingga pembelajaran menjadi lebih mendalam dan bermakna. Kedua, kurikulum merdeka berfokus pada materi esensial, mengurangi beban kurikulum, dan memberikan waktu lebih untuk pengembangan kompetensi serta karakter siswa melalui proyek nyata. Yang ketiga, itu kurikulum ini merupakan respon terhadap tantangan pembelajaran selama pandemi COVID-19, membantu memitigasi learning loss dengan pendekatan yang lebih adaptif. Dengan demikian, kurikulum merdeka diharapkan dapat menghasilkan generasi yang lebih siap menghadapi tantangan global dan memiliki keterampilan yang relevan dengan perkembangan zaman. Nah, di antara keduanya, mana sih yang lebih relevan untuk zaman sekarang? Di antara kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka, yang lebih relevan untuk zaman sekarang adalah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka dirancang untuk memberikan fleksibilitas dan kedalaman pembelajaran yang lebih baik dibandingkan K13. Pertama, kurikulum merdeka berfokus pada materi esensial dan pengembangan kompetensi serta karakter peserta didik melalui proyek-proyek yang relevan dengan kehidupan nyata. Hal ini memungkinkan pembelajaran yang lebih bermakna dan sesuai dengan tuntutan abad 21. Sementara kurikulum 13 cenderung terlalu padat dan menekankan pada penguasaan materi teoritis. Kedua, kurikulum merdeka memberikan keleluasaan bagi guru untuk menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan dan minat siswa, baik dalam konteks lokal maupun pelajaran. Fleksibilitas ini penting agar pembelajaran dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Sebaliknya, kurikulum 2013 lebih kaku dalam struktur dan penilaian. Dengan demikian, kurikulum merdeka yang lebih sederhana, mendalam, dan adaptif dianggap lebih relevan untuk mempersiapkan generasi masa depan yang kreatif dan inovatif dalam menghadapi tantangan era Society 5.0. Namun, implementasi kurikulum merdeka juga perlu didukung dengan peningkatan kapasitas guru dan infrastruktur yang memadai. Nah, teman-teman, itu tadi adalah penjelasan dari materi mengenai kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Itu saja untuk video kali ini. Teman-teman jangan lupa like, subscribe, komen, dan share.